masuknya kategori trauma atau cedera otak, ya. Lalu ada yang tumor. Tumor di sini maksudnya adalah massa. Ya, massa. Massa di sini nggak harus berarti tumor ganas. Ada juga yang jinak. Ya, bisa tumor otak, bisa glioblastoma, bisa hidrosefalus. Pernah lihat hidrosefalus? Iya, yang biasanya seringnya anak-anak ya. Paling sering anak-anak kan, ya hidrosefalus sama pseudotumor cerebri juga ada ya. Terus baru ada yang mungkin lebih familiar lagi nih. Sebenarnya kategorinya cerebrovaskular. Jadi bukan di otaknya tapi di pembuluh darah otak. Ya, pembuluh darah otak itulah yang paling sering stroke. Ya, atau pernah juga kita bilang aneurisma juga bisa. Ya, ada yang populer ya, stroke, aneurisma, stroke iskemik, stroke perdarahan, ya, itu di vaskularnya. Terus ada juga yang kategori neurodegeneratif. Neurodegeneratif artinya di persyarafannya. Neuro artinya syaraf, degeneratif artinya penurunan. Degenerasi saraf, ya, jadi dari lebih kepada dari segi fungsi saraf otaknya. Contoh Alzheimer, Parkinson, ya, Huntington, itu masuk dalam kategori neurodegeneratif. Sama juga ada juga ternyata autoimun tapi yang nyerangnya otak. Selama ini mungkin kalau kita mikir autoimun kan apa sih? Lupus yang paling sering, ya kan? Ternyata autoimun tuh ada banyak. Tergantung yang gimana yang diserang. Salah satu juga otak bisa diserang juga kalau autoimun. Itu apa? Multiple sclerosis, ya. Atau ada juga vaskulitis, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin penyakit otak banyak, soalnya saya banyak juga tuh yang nge-WA, "Dok, kalau untuk penyakit otak kira-kira kasihnya yang mana? Penyakit otaknya yang mana dulu?" Ya, karena ada banyak, ya, yang mana dulu gitu kan. Nah, jadi gimana sih tipsnya kita untuk menjaga kesehatan otak kita? Apa? Interaksi. Bergaul. Ya, berinteraksi. Ya. Mungkin kita lihat sisi jeleknya tuh, contoh ya, kadang-kadang ini soalnya yang paling sering ibu-ibu. Makanya kenapa yang, maaf ya, bukan gimana ya, kenapa seringnya justru yang mengalami seperti Alzheimer itu justru bapak-bapak dibandingkan ibu-ibu? Bapak-bapaknya diem aja. Betul. Bapak-bapak apalagi sejak sudah mulai pensiun itu biasanya cenderung sering sekali, terutama bagi pria ya. Pria bapak-bapak sudah pensiun sering banyak yang kena namanya post power syndrome. Ya kan? Sehingga karena sudah tidak ada jabatan, ya, tidak ada pekerjaan. Jadi ada rasa insecure itu cenderung jadi cuma di rumah aja. Di rumah pun jadi kadang-kadang ya diem aja, ya kan? Sedangkan ibu-ibu Bawel. gak cuma bawel, ngegibah, ya kan? Ibu-ibu masih demen ngegibah seenggaknya minimal. Itu lumayan. Ibu walaupun jelek ya, ngegibahnya sih jelek. Tapi biasanya ibu-ibu yang suka ngegibah gak ada yang kena Alzheimer. Cuma sih kalau bisa jangan dalam bentuk ngegibah lah ya, tapi lebih kepada interaksi sosial yang lebih positif. Ya ke coklat aja dah gibah. Iya, kayak gini nih kita nih, ya kan, komunitas, datang ke kantor, bergaul, kan, ketemu teman-teman, itu salah satu juga cara kita untuk menjaga kesehatan otak, ya. Terus juga dengan begitu, dengan kita banyak interaksi sosial, otomatis kegiatan kita biasanya jadi lebih banyak, aktivitas kita lebih banyak, ya kan? Komunitas kita lagi ada acara apa nih? Kayak kemarin kita waktu itu pernah, yuk kita jalan kaki bersama 5 km, lari kilometer segala macam lah gitu ya. Seperti itu kan, ikut-ikutan kegiatan seperti itu juga bagus. Olahraga, apalagi biasanya kita tambah usia ya, olahraga lebih enak kalau ada temennya, ya kan? Jadi saling semangat, yuk olahraga bareng. Nah, kayak kebetulan nih mama papa saya demennya justru ini, berenang di laut, tuh Ancol. Ikutannya subuh jam 4 pagi udah berangkat. Buset. Tidak, kenapa lautnya di badan-badannya kan? Tapi itu iya, semangatnya di sana gitu kan, malah jadi semangat ikut jadi lebih sehat dari komunitas-komunitas tersebut. Tapi juga jangan lupa istirahat yang cukup.
Ingat, selalu seimbang, aktivitas fisiknya bagus ya, aktif, tapi seimbangkan juga dengan istirahatnya, balance ya. Terus juga otomatis kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah karena itu kuncinya. Ya, gimana kita mau aktif kalau seandainya pembuluh darah kita nggak lancar, ya kan? Kalau umpamanya kita pembuluh darah kita nggak lancar, badan juga nggak enak, pegel-pegel. Itu kan ciri-ciri aliran darah yang nggak lancar. Kalau kita badan pegel-pegel gimana mau aktif? Ya kan? Pasti malah jadi males-malesan. Dan juga makan makanan yang kaya akan antioksidan. Untuk apa? Protektif. Gitu ya. Perlindungan. Nah, apa aja sih makanan yang dibilang makanan-makanan terbaik untuk kesehatan otak? Nah, ada blueberry, ada blackcurrant, bayam, apel, brokoli, tomat. Terus apa lagi nih? Minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan, kokoa juga ada ternyata teman-teman. Ya, jadi kokoa itu termasuk juga salah satu best ya. Bukan good ya, bukan good food lagi ya, tapi best food for healthy brain. Nah, dari penelitian baik di laboratorium maupun penelitian pada hewan, ternyata teman-teman, flavanol kokoa itu ditemukan dia memfasilitasi koneksi dan juga kelangsungan dari hidup dari sel otak. Jadi memang bagus banget untuk regenerasi dan juga termasuk melindungi si sel otak tersebut dari racun dan juga efek peradangan. Karena kalau umpamanya peradangan atau inflamasi, apa yang terjadi? Apa ampasnya? Sampah. Ya sampahnya apa? Radikal bebas. Dan itu sifatnya merusak. Makanya karena dari kokoa itu dia flavanol sifatnya adalah antioksidan, dia bisa menetralisir radikal bebas tersebut, sekaligus dia memang punya efek anti-inflamasi. Jadi supaya jangan cuma sekedar dibersihin, tapi sumbernya juga diredakan supaya penghasilan dari sampah-sampahnya itu juga bisa ditekan. Nah, ini bahkan dikatakan ya teman-teman ya, coklat dengan flavanol yang tinggi itu terkonfirmasi secara positif itu memberikan impact pada performa otak. Ya, jadi memang itu bisa bikin kita tuh bisa bikin lebih pintar. Yeah. Minum coklat itu tuh bisa bikin kita jadi lebih cerdas. Kalau pintar itu kan belajar ya, tapi membuat kita jadi lebih cerdas. Jadi performa otak kita lebih baik, gitu ya. Kita mungkin agak-agak lemot, gitu kan, sudah mulai lemot-lemot, kurang fokus. Ya, kurang fokus ya, kurang ibaratnya kalau kita mendapatkan suatu informasi, kecepatan kita dalam nyambungnya istilahnya itu bisa lebih cepat. Kadang-kadang kita mungkin agak lemot, tunggu, maksudnya apa ya? Pelan, ngomongnya pelan. Nah, enggak sampai kayak gitu. Tapi sambil ngomong nih, oh iya dia maksudnya ini, oh iya langsung tanggap. Dan juga awareness. Mungkin oke lah, kita nggak harus lah ya sampai pintar banget, wih gila kita tiba-tiba jadi kayak profesor, nggak juga. Ya itu mah harus belajar ya, realistis. Tapi yang sehari-hari kita tadi ya awareness, ya jangan salah, itu semua kontrol di otak loh. Ya, sesederhana contoh seperti umpamanya kayak kita lagi jalan di pinggir jalan, kita menyadari atau tidak akan ada kendaraan yang mau lewat di samping, itu kan awareness. Kalau kita lewat kita bisa kagak nyadar, ternyata udah jalannya udah di tengah jalan, udah di tengah, udah mau ditabrak aja kan, ibaratnya seperti itu. Itu juga fungsi otak, ya, hal-hal sederhana. Nah, selain itu juga karena kita basically adalah natural cocoa, jadi bukan ekstrak flavanol ya. Kalau ekstrak flavanol isinya cuma flavanol. Tapi karena dia natural cocoa, jadi dia tidak hanya ada kandungan flavanol aja, tapi dia ada kandungan lainnya. Ya, mineral, vitamin, asam amino, itu ada banyak di dalam cocoa. Dan bahan-bahan lain itu pun ternyata juga sama, memberi manfaat yang juga bagus juga untuk otak. Seperti kandungan kalsiumnya.
Kandungan kalsium bagus untuk konduksi sel saraf. Apalagi kita yang sudah di atas 25 tahun. Pas banget nih topik saya sama yang minggu lalu. Ya kan? Masih ingat? Yang minggu lalu kita bahas tentang osteoporosis. Kalsium kita buat apa? Kita kalau sudah di atas 25 tahun masih bisa deposit kalsium? Nggak bisa. Jadi tujuan kita minum susu atau asupan kalsium untuk apa? Cadangan. Untuk aktivitas kita yang seharian. Paling banyak apa? Saraf. Untuk saraf kita bekerja, teman-teman, konduksinya itu pakai kalsium. Bayangkan kalau asupan kita nggak cukup kalsiumnya. Akhirnya dia ngambil dari mana? Dari tulang. Kurang, makanya no wonder kita tulangnya ke ropos. Gitu ya. Lalu juga ada kandungan kalium. Kaliumnya itu dia membantu meningkatkan kemampuan kita berpikir dan berkonsentrasi. Jadi lebih mudah untuk fokus. Itu ada zat besi juga. Zat besi dia bagus buat hemoglobin. Ya, pembentukan hemoglobin HB. Nanti kalau HB kita bagus, otomatis oksigen kita juga bisa cukup. Karena oksigen itu diangkutnya sama hemoglobin. Mau kita dikasih oksigennya langsung dimasukin ke dalam hidung itu sampai 8 liter pun sekalipun 10 liter, kalau dasar HB kita rendah, sama aja kurang-kurang juga jadinya. Ya, makanya HB itu penting, jangan sampai anemia. Nah, zat besi dalam kokoa juga dia bagus, ada di situ ya. Terus magnesiumnya juga bagus untuk memperkuat memori. Tembaga dan seng bagus untuk perkembangan otak. Makanya kenapa coklat itu bagus banget buat anak-anak. Ya, bagus untuk perkembangan otak. Lalu serotonin, dia punya efek anti depresan. Makanya kenapa kalau kita konsumsi coklat itu jadi lebih happy bawaannya. Karena memang ada antidepresan alaminya. Sama triptofan, karena dia ada punya manfaat untuk daya tahan tubuh ya. Jadi memang lengkap banget. Nah, ini dia ya produk saing kita, yaitu Cocoa Flavanol. Ada yang original, sweet, DTM liquid yang terbaru, lalu Nutriflow serta Flavanol Men. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas ya. Tadi ya, flavanol dia basically adalah polifenol, sehingga manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Apa fungsinya? Balancing and protecting. Protecting ya. Jadi dia menyeimbangkan dan juga melindungi. Tapi memang kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa nggak hanya cuma itu ternyata manfaatnya, tapi juga dia bisa punya manfaat untuk pembuluh darah. Ya, untuk kardiovaskular. Jadi begitu masuk dalam pembuluh darah kita, dia itu bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuman itu dia, yang kita konsumsi itu kan nggak biji kokoanya, nggak biji kakaonya kita cemilin, ya kan? Tapi yang sudah diolah, ya diolah. Sedangkan biasanya ini coklat-coklat yang kita konsumsi, justru proses pengolahannya dari biji kakao tersebut itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Nah, di sini kita butuh ya suatu metode pengolahan kakao yang khusus supaya kadar flavanol yang ada di dalam si biji kakao tersebut itu minim kerusakan sehingga bisa tetap tinggi. Nah, ini dia produsen kita, yaitu Berry Callebaut. Mereka sudah menemukan metodenya, ya, metode yang berbeda dibandingkan metode konvensional. Dan di sini ternyata sudah dibuktikan bahwa metode yang mereka gunakan ini terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami yang ada di dalam si biji kakao. Dan itu sudah mereka beri brand Acticoa. Nah, Acticoa inilah yang kita gunakan di semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Nah, kalau dari flavanol kakao itu sendiri, ternyata teman-teman penelitiannya itu kita mengkonsumsi 821 mg flavanol, bukan coklat ya, flavanolnya 821 mg selama 4 hari aja. Ternyata itu sudah mulai benar-benar memberikan peningkatan pada sisi vasodilatasinya. Ya, jadi dia efeknya itu walaupun mungkin lebih enak kita menilainya memang dalam 1 bulan, tapi ternyata dari mulai 4 hari aja itu sudah mulai signifikan peningkatan dari fungsi endotelnya, gitu ya, dimana ini sangat berasa banget
kalau kita membandingkan antara orang muda dengan orang yang sudah tua, ya, dengan orang yang lansia, gitu ya. Itu pada lansia kan memang sudah cenderung pembuluh darahnya lebih kaku, ya kan? Lebih kaku, sudah mulai banyak plaknya, ya, karena memang faktor usia kan. Udah mulai ada banyak plaknya, dan ini ternyata dalam 4 hari aja kalau kita konsumsi dengan dosis yang agak lebih tinggi 821 mg flavanolnya itu sudah hampir mengejar ketertinggalan seperti yang punya anak muda pembuluh darahnya. Mantap ya. Nah, ini akan terutama berefek ke otak. Karena pada dasarnya antara organ-organ tubuh kita ini teman-teman, yang paling maruk itu adalah otak. Ya, otak itu selalu menjadi prioritas utama asupan darah. Darah itu ya, aliran darah kita itu 70% itu jatahnya otak. Sisanya 30 bagi-bagi. Kebayang ya maruknya dia ya. Ya tapi mau gimana? Karena dia kontrol di dia semua. Makanya dia dapat prioritas paling besar. Makanya seiring dengan tadi efek yang 4 hari aja sudah mendapatkan peningkatan pada vasodilatasi, otomatis aliran darah kita jadi lebih deras, lebih banyak. Yang paling berasa impactnya siapa? Dia juga paling berasa, ya. Nah, lalu juga ada studi klinis juga ya di sini tentang hubungan antara kokolflavanol dengan fungsi endotelium tadi. Ya, kalau di sini dia lebih panjang. Dia bahkan menilainya sampai 4 minggu. Ya, dalam 4 minggu kita konsumsi gak harus 821. Ya, dengan dosis standar aja 200 mg itu sudah mulai meningkatkan fungsi endotelium. Ya, jadi kalau umpamanya dalam 4 minggu dan dosisnya standar itu 4 minggu. Tapi kalau kita mau ngebus itu disarankan tadi 821 mg, ya. Nah, selain itu juga kita sudah dapat juga klaim yang sudah di-approve ya. Ini oleh EFSA maupun FDA. Ya, baik dari EFSA maupun FDA itu sudah memberikan pernyataan akan manfaat dari kokolflavanol. EFSA mengatakan kokolflavanol itu sudah bisa menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga memberikan aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA bahkan mengatakan bahwa kokolflavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular ini masih menjadi salah satu penyakit terbanyak ya yang menyebabkan kematian di dunia. Nggak cuma di Indonesia doang, di dunia. Ini kan saking semangatnya begini nih, saking bernafsunya, tapi tentunya tidak sembarang coklat ya. Untuk yang bisa mendapatkan klaim yang sudah di-approve seperti EFSA maupun FDA ini adalah harus dengan kadar flavanol tertentu, yaitu 200 mg. Ya, jadi harus 200 mg flavanol di dalam kakao tersebut baru bisa mendapatkan manfaat seperti yang dikatakan baik EFSA maupun FDA. Nah, kalau dari patokan kita Acticoa tadi berapa? Ingat nggak? Untuk dapetin 200 mg 2,5 Yes, 2,67 gram. Cuman kita susah ya ngitung 2,67 ya. Makanya biasanya selalu kita bulatkan ke 3 gram ya. Nah, selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Kalau Centella asiatica pasti teman-teman udah tahu ya, daun pegagan ya, lumayan populer belakangan ini. Nah, tapi ternyata dia juga punya manfaat juga buat otak. Ya, jangan salah, ternyata dia juga ada manfaatnya juga buat otak. Apa tuh manfaatnya? Jadi di dalam Centella asiatica itu ada namanya kandungan braminoside. Nah, braminoside ini dia itu bisa bermanfaat dapat meningkatkan memori. Nah, yang suka lupa-lupa tadi tuh. Ya, yang suka lupa-lupa tadi itu bagus tuh Centella asiatica ya. Biar jangan lupa lagi letak kacamatanya di mana tadi. Ya, sama naruh handphone di mana, ya kan? Bisa meningkatkan kesehatan juga, kecerdasan otak. Makanya buat anak-anak juga bagus. Dan juga punya potensi sebagai alternatif obat bahkan ya. Alternatif obat untuk gangguan saraf seperti stroke. Makanya kan untuk yang liquid ini kita sangat rekomen banget untuk yang memang terutama punya masalah stroke ya.
Gitu. Karena memang tidak hanya ada flavanolnya aja, tapi Centella asiaticanya juga bagus untuk kasus otak juga. Bisa stroke, epilepsi, beberapa juga suka banyak yang nanya juga sama saya tentang epilepsi, Alzheimer dan juga Parkinson. Lalu black garlic juga sama ya. Black garlic juga dia punya manfaat juga buat otak. Dia itu lebih kepada protectingnya. Jadi black garlic itu dia kan bagus banget untuk antioksidan ya. Jadi dia itu versi fermentasi dari bawang putih. Manfaatnya sama seperti bawang putih, tapi dengan power yang jauh lebih besar. Kekuatannya jauh lebih besar. Jadi otomatis efektivitasnya itu juga lebih tinggi ya. Nah, black garlic ini dia punya manfaat dalam melindungi sel otak dari baik racunan ya, kerusakan, mengurangi peradangannya, inflamasi, dan bisa juga meningkatkan memori serta kognisi jangka pendek. Nah, kadang-kadang kan mungkin kita faktor juga ya, faktor usia ya, kita nggak perlu lagi lah untuk mengingat-ingat jadwal-jadwal yang akan kita lakukan selama setahun ke depan ya. Wajar lupa, tapi janganlah sampai kita lupa juga jadwal kita, apa yang mau kita lakukan setidaknya untuk satu hari ini ya kan. Atau kadang-kadang tadi aku kesini mau ngapain ya, banyak nggak yang ke situ aku mau ini ya, mau ngambil pisau di dapur, sampai dapurnya tadi aku di sini mau ngambil apa ya. Nggak usah mikirnya sampai tahun depan mau ngapain, ini baru berapa menit aja udah lupa ya kan, sering gitu kan. Nah ya, itu bagus untuk dengan black garlic. Lalu ada vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine. Ini lebih kepada untuk supportingnya ya, supporting dari metabolisme. Karena walau bagaimanapun otak kita, untuk dia supaya dia bisa prima, dia harus bermetabolisme ya. Untuk dia bermetabolisme, dia butuh nutrisi yang cukup. Dan walau bagaimanapun, hasil metabolismenya tentunya punya sampah, yang dimana sampahnya juga harus dibersihkan. Inilah nanti akan bekerja, terutama adalah vitamin B7, vitamin C, dan cysteine di sana ya. Nah, jadi kalau mau kita simpulkan, cocoa flavanol itu dia punya manfaat utamanya adalah untuk memang kardiovaskular ya. Mulai dari menstabilkan tekanan darah, kolesterol, gula ya, tapi otomatis dengan kardiovaskular yang baik, organ-organ yang lain juga jadi ikut baik ya. Selain itu juga antioksidannya bagus untuk mencegah kanker juga, dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Nah, kalau yang liquid itu dia dengan versi yang 3 kali lipat lebih kuat daripada yang original ataupun sweet, dan ekstra manfaat juga ya. Jadi kalau untuk dari sistem kardiovaskularnya dia lebih efektif 3 kali lipat dibandingkan yang original maupun sweet, ditambah dia juga memperlancar lagi sirkulasi darah terutama di ginjal ya. Lalu juga dia membantu mempercepat proses penyembuhan luka juga, dan membantu meningkatkan produksi kolagen serta meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf. Jadi memang dia ada juga efek yang lebih spesifik, manfaatnya utama untuk otak ya, dan juga mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Jadi memang kalau yang liquid ini lebih banyak manfaatnya ya, lebih kencang soalnya juga ya. Lalu kalau yang NutriFlow ini lebih kepada kita yang masih aktif ya, masih aktif. Tadi kan salah satu kan tadi kita bilang salah satu untuk tips menjaga kesehatan otak apa? Berkegiatan, bergaul, ya nggak? Ya kan, beraktivitas, bergaul, olahraga, kumpul-kumpul teman-teman, ya kan? Nah, ini bisa membantu juga menyokong kita untuk aktivitas kita yang lebih aktif tadi ya, supaya penyerapan nutrisi kita lebih baik, terus juga metabolisme kita lebih bagus, juga perlindungan terhadap radikal bebas ya, polusi yang lain-lain, dan juga kita jadi lebih kadang-kadang kan memang jeleknya kita kalau kumpul-kumpul ini kan identik dengan makan, ya nggak sih? Nggak kumpul nggak makan, atau nggak makan nggak kumpul, yang mana? Oh kan ada kan makan nggak makan kumpul ya kan. Kalau ini kumpul-kumpul harus makan ya. Makanya kadang-kadang semakin kita seringnya berkumpul, semakin banyak juga kita makan. Nah, itu harus dijaga juga ya. Nah, NutriFlow ini juga bisa bantu tadi ya,
supaya mana tahu sambil kita berkumpul tadi kita kelebihan makan juga kita bisa tetap terjaga berat badan yang lebih ideal ya. Untuk konsumsinya, untuk yang original maupun sweet, memang tadi ya kalau berdasarkan standarnya EFSA dan FDA itu bisa mulai dari 3 gram. Cuman kalau saya secara pribadi menyarankan melihat gaya hidup kita ya selama ini, dan kita mungkin kan baru minumnya kan baru mulai sekarang nih, bukan dari kecil ya kan. Jadi lebih baik kita minum mulai dari 5 gram. Lebih efektif, lebih kerjanya itu bisa lebih banyak yang dikerjain gitu kan, biar lebih bisa mencukupi kebutuhan tubuh. Lalu kalau untuk yang liquid ini terutama sangat dianjurkan buat teman-teman yang memang secara spesifik punya masalah kardiovaskular ya, spesifik terutama untuk yang punya masalah kardiovaskular. Apa aja masalah kardiovaskular ya tadi? Jantung, stroke, terus juga mungkin belum sampai penyakit jantung, belum sampai kena stroke ya, tapi memang sudah punya resiko tinggi. Seperti apa? Mungkin sudah ada diabetesnya, terus ada kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk konsumsi yang liquid ini. Liquid konsumsinya itu 1-2 saset per hari. Nah ya, jadi Cocoa, ya ini ada dari Neurotrition, itu dia bilang cocoa itu punya kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan green tea, itu bahkan dari black tea juga atau dari red wine. Ya, ini yang membuat dia menjadi makanan otak yang hebat. Terima kasih.